Halo semua, perkenalkan nama saya Evelyn Marcella Zebua. Saya mahasiswi dari Universitas Nasional jurusan Ilmu Komunikasi. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proposal dengan tema pandemi COVID-19. Ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Relation Writing yang diampu oleh dosen Ibu Dianeta Arianti. Dengan judul yang sudah saya tetapkan, yaitu Usaha Custom Masker Kain 3D untuk Penerapan Protokol Kesehatan, maka penjelasannya saya bagi menjadi 7 bagian. Poin pertama, pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, dan isi. Kedua, deskripsi usaha. Ketiga, analisis produk. Keempat, rencana pemasaran. Kelima, rencana operasional dan produksi. Keenam, analisis keuangan, dan yang terakhir, ketujuh, penutup atau kesimpulan. Baik, langsung saja kita pada pembahasan pertama. Latar belakang mengapa saya memilih usaha ini yaitu saat ini negara Indonesia bahkan seluruh negara sedang dihadapkan dengan wabah penyakit yang dinamakan virus corona atau sering disebut COVID-19. COVID-19 ini berasal dari Wuhan, China pada tahun 2019 dan muncul di Indonesia pada awal tahun 2020. Virus ini ditularkan melalui droplet atau cairan dari saluran pernapasan, melalui batuk, bersin, bahkan ketika kita berbicara dengan orang lain secara langsung. Untuk itu, penting sekali untuk menggunakan masker bagi orang-orang yang sering berpergian atau mempunyai kegiatan di luar rumah. Namun, masker sekali pakai yang umumnya kita gunakan mengalami kenaikan harga sehingga terjadinya kelangkaan. Untuk itu, hal tersebut yang mendorong saya untuk membuat perencanaan usaha ini dengan tujuan tidak lain untuk membantu masyarakat luas memenuhi kebutuhannya akan masker dan juga melindungi diri dari paparan COVID-19. Visi misi yang sudah saya tetapkan dalam perencanaan usaha ini yaitu visinya untuk mengembangkan dan memajukan usaha custom masker kain 3D di tengah masyarakat dengan harga yang terjangkau, kualitas terjamin, dan cocok untuk semua kalangan. Misinya yaitu tidak lain untuk melindungi masyarakat dari paparan COVID-19, mengembangkan ide kreativitas dan inovasi dalam membuat custom masker kain yang menarik, dan yang terakhir yaitu menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan. Selanjutnya, poin kedua, deskripsi usaha. Usaha custom masker kain 3D ini merupakan jenis usaha yang bergerak dalam bidang kerajinan dengan menggunakan kain sebagai bahan pokok dalam pembuatannya. Proses produksi ini juga membutuhkan ketelitian, keuletan, dan kesabaran. Adapun analisis SWOT yang sudah saya tetapkan dalam perencanaan produk ini, yang pertama strength atau kekuatannya yaitu proses pembuatannya yang mudah, harganya yang terjangkau dan terbuat dari bahan baku ramah lingkungan. Kedua, weakness atau kelemahannya yaitu sulitnya mendapatkan bahan baku karena kondisi di pasaran yang kurang stabil, belum adanya pengalaman serta kurangnya sumber daya manusia. Ketiga, opportunity atau peluangnya yaitu pemasaran akan sangat mudah karena tingginya permintaan, serta dengan memanfaatkan media-media informasi yang ada seperti media sosial akan lebih mudah dalam mempromosikan serta mengiklankan dan melakukan akses pembelian. Keempat, threat atau ancamannya yaitu munculnya pesaing-pesaing baru. Poin ketiga, analisis produk. Nama dari usaha custom masker kain 3D ini adalah Celastol. Usaha ini merupakan custom masker kain dengan berbagai bentuk model, tulisan, logo, maupun gambar yang berkualitas sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk harga yang saya tetapkan satu maskernya yaitu Rp12.000. Kegunaan dari produk ini tidak lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas akan masker di masa pandemi saat ini.
Keunggulannya yaitu penggunaan bahan utamanya terbuat dari bahan baku ramah lingkungan, serta dapat digunakan berulang kali dan harganya yang terjangkau. Keunikannya yaitu penggunaan bahan yang dapat dikreasikan dengan paduan warna dan bentuk dan dapat di-custom sesuai keinginan konsumen. Poin keempat, rencana pemasaran. Ada 3 hal penting yang harus dipersiapkan dalam melakukan pemasaran, yaitu pertama, menentukan target konsumen. Konsumen yang ingin saya targetkan dalam usaha ini yaitu masyarakat umum, baik laki-laki dan perempuan, dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Lebih diutamakan anak-anak muda seperti pelajar dan mahasiswa, serta orang-orang yang berusia di bawah 50 tahun, berpotensi berpergian keluar atau mempunyai kepentingan di luar rumah. Yang kedua, strategi dan taktik pemasaran. Pemasaran produk Selestore ini lebih mengutamakan media sosial atau online shopping untuk media pemasaran dalam mencapai segmen pasar. Alasan saya memilih media sosial atau online shopping ini dikarenakan lebih mudah dan lebih cepat menjangkau target konsumen dengan baik. Strategi yang saya gunakan yaitu dengan membuat akun sosial media atau akun online shopping yang mengatasnamakan produk ini dan melakukan kerjasama atau endorse dari berbagai pihak seperti konten kreator dan influencer, serta menerapkan diskon atau promo-promo di saat tertentu atau jika konsumen membeli dalam jumlah banyak. Yang ketiga, wilayah pemasaran. Pemasaran produk Selestore ini dapat dilakukan secara online, yaitu melalui media sosial dan online shopping, dan secara offline, yaitu dengan melakukan penitipan di apotek ataupun di toko-toko yang dapat mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Poin kelima, rencana operasional dan produksi. Target produksi yang sudah saya tetapkan dalam usaha Selestore ini yaitu sebanyak 35 masker dalam sehari. Target ini diimbangi dengan peningkatan pemasaran sehingga hasil produksi dapat konsisten meningkat dalam jangka waktu yang diukur. Sedangkan target penjualan yang saya tetapkan dalam kurun waktu sebulan yaitu sebanyak 75 lusin atau 900 masker. Bahan baku dan peralatan yang digunakan dalam produk ini yaitu kain katun, tali karet elastis, jarum, benang, gunting, mesin jahit, dan mesin sablon. Poin keenam, analisis keuangan. Misalnya saja, modal usaha yang saya gunakan untuk mengembangkan usaha Selestore ini berasal dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu modal pribadi saya sendiri sebagai modal investasi sebesar 6 juta rupiah dan modal pinjaman sebagai modal kerja sebesar 2 juta rupiah. Setelah melakukan rincian pengeluaran terhadap bahan-bahan produksi, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan penentuan harga pokok penjualan. Setelah itu menentukan perkiraan laba rugi. Ketiga yaitu menghitung pendapatan. Keempat, menghitung break even point. Dan yang kelima, menghitung cost relative. Nah, sekarang kita masuk pada poin terakhir yaitu poin ketujuh, penutup. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu teman-teman, di masa pandemi saat ini kita harus selalu menjaga kesehatan dan mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah serta selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan dengan berada di rumah saja kita dapat mengembangkan ide-ide yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan peluang usaha yang ada. Seperti usaha yang saya buat ini yaitu usaha custom masker kain 3D dengan berbagai bentuk, model, tulisan, logo sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. Dan masih banyak lagi usaha-usaha yang bisa kita lakukan dalam masa pandemi ini. Berikut adalah contoh media kit dan press release. Baik teman-teman, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menontonnya. Terima kasih.